Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sekelompok dengan Dipo Ilhamdi dan juga Jendra Sakti dan saya sendiri yaitu MDFT Bagas Running Iman. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian B. Jadi yang pertama itu hitung integral, yang di soalnya itu hitung integral fungsi terhadap lintasan Z sama dengan satu arah positif. Nah, untuk yang bagian saya itu yang bagian B, yaitu Fz sama dengan cos Z per Z pangkat 3 ditambah 5Z pangkat 2 ditambah 4Z. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu, yang pertama, Fz sama dengan cos Z per Z3 tambah 5Z pangkat 2 tambah 4Z. Yang Z-nya kita keluarin, sehingga akan menjadi, yang di bawahnya itu akan menjadi Z buka kurung Z pangkat 2 ditambah 5Z ditambah 4. Setelah itu diubah jadi faktor 2 gitu, sehingga akan menjadi cos per Z, Z plus 1 kali Z plus 4. Nah, untuk ketiga titik ini, titik Z ini jadi 0, terus yang Z plus 1 menjadi min 1, dan juga Z plus 4 jadi titik min 4. Karena di soalnya itu adalah Z sama dengan 1, dan jadi titiknya itu antara min 1 sama 1. Nah, untuk yang titiknya di antara untuk titiknya yang di dalam min 1 dan 1 itu ada titik min 1 dan juga titik 0. Sehingga yang kita pakai hanya titik 0 sama min 1. Yang min 4-nya tidak dipakai karena di luar lingkaran. Setelah itu kita lanjut, kita hitung yang Z0-nya sama dengan 0. Terus QZ sama dengan cos Z per Z plus 1 kali Z plus 4. Kenapa pakai Z plus 1 kenapa pakai Z plus 1 kali Z plus 4? Z-nya nggak dibuat, karena yang dipakai yang 0 gitu, sehingga tidak dibuat Z-nya. Sehingga akan menjadi cos 0 per 0 tambah 1 dikali 0 tambah 4. Sehingga hasilnya akan menjadi 1/4. Residu Z0 sama dengan residu Z sama dengan 0, jadinya cos Z per Z pangkat 3 ditambah 5Z pangkat 2 tambah 4Z sama dengan 1/4. Setelah itu yang untuk titik kedua yaitu min 1. QZ sama dengan cos Z per Z kali Z plus 4. Dikarenakan kita pakai titik yang min 1, maka yang Z plus 1-nya akan hilang. Sehingga kita pakai Z kali Z tambah 4 aja. Setelah itu akan menjadi cos min 1 per min 1 dikali min 1 plus 4. Sehingga akan menjadi cos 1 per min 3. Untuk residu Z sama dengan min 1-nya, maka cos 1 per min 3 kita pindahkan minnya ke atas, maka akan jadi min cos 1 per 3. Setelah itu kita integralkan cos Z per Z pangkat 3 tambah 5Z pangkat 2 tambah 4Z dz. Rumusnya itu di depannya itu ada dua VI. Setelah itu buka kurung yang titik pertama sama yang titik kedua itu di hasil residunya. Maka hasilnya akan jadi 1/4 ditambah min cos 1 per 3. Untuk itu saja penjelasan yang B. Yang D itu akan dilanjutkan oleh Jendra Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenter Sakti akan menjelaskan bagian yang D. Pada bagian ini saya akan menjelaskan Fz sama dengan E pangkat Z per Z kuadrat Z tambah 1 kuadrat. Dari penyebut Z kuadrat didapat Z0 sama dengan 0. Dari Z tambah 1 dapat Z0 sama dengan min 1. Setelah itu kita pastikan agar masuk koordinat kartesian agar masuk ke daerahnya. Daerah Z sama dengan 1 singular didapat 0,1. Setelah itu digambar lingkarannya. Karena kebetulan titiknya ada di dalam, jadi kita lanjut. Nah, kalau titiknya di luar, kita nggak akan lanjut ngitung lagi. Karena kebetulan pada kasus ini kedua titik singular berada pada dalam daerah keanalitikan, maka kita akan mencari residu dari Z0 yang sama dengan 0. Sehingga didapat hasil sebagai berikut.
Setelah didapat hasil sebagai berikut, kita lanjut mencari Z0 sama dengan min 1. Setelah kita olah, akhirnya didapatkan hasil yaitu 3 per E. Nah, setelah kita turunkan setelah itu kita dapat QZ. Kemudian kita cari turunan dengan menggunakan aturan UV. Nah, didapatkan turunan sebagai berikut yang setelah diturunkan kita masukkan Z0 yaitu 0 ke dalam Q aksen Z. Maka dari itu Z-nya kita ubah menjadi 0. Setelah kita olah didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 1. Maka setelah mendapat residu yang Z sama dengan 0, kita akan mencari residu yang ketika Z0 sama dengan min 1. Pertama, QZ-nya adalah sebagai berikut, yaitu QZ sama dengan E pangkat Z per Z kuadrat. Setelah itu kita mencari Q aksen Z. Setelah itu Z kita ganti dengan min 1. Setelah itu kita olah sampai didapat 3 per E. Sehingga didapat residu Z0 sama dengan min 1. Yaitu dengan hasil sebagai berikut. Sehingga integral dari E pangkat Z yaitu adalah 2pi sama dengan 1 tambah 3 per E. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas, sebelumnya perkenalkan nama saya Divo Ilhamdi. Saya akan membahas soal yang E, yang dimana perintahnya sama seperti 3 soal yang lain, yaitu daerah keanalitikannya itu pada jari-jarinya yaitu 1. Nah, di sini soalnya itu dapat fungsi Z itu 4Z per Z pangkat 3 dikurang 2Z kuadrat dikurang 3Z. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita sederhanakan dulu bentuknya sehingga dapat seperti ini. Karena di sini bisa dicoret, kita coret. Dan kita cari faktornya, dapatlah seperti ini. Nah, dari sini bisa kita tentukan titik singularnya. Yang pertama kita dapatkan dari sini yaitu min 1. Dan dari titik ini dapat titik singularnya itu 3. Nah, karena daerah keanalitikannya itu hanya berjadi satu, nah otomatis pada lingkaran yang terdapat titik singular itu yang hanya pada Z0 sama dengan min 1 yang ini. Sedangkan titik 3 tidak termasuk ke dalam lingkaran daerah keanalitikannya. Oleh karena itu kita hanya pakai yang Z0 sama dengan min 1. Lanjut ke bawah yang ke Z0 sama dengan min 1. Tinggal kita cari nilai QZ-nya 4 per Z kurang 3. Kita masukkan, kita ganti nilai Z-nya dengan min 1, didapatkanlah hasilnya min 1. Lalu kita cari nilai residunya. Residu Z sama dengan min 1 terhadap fungsi tadi, 4Z per Z pangkat 3 dikurang 2Z kuadrat dikurang 3Z, yaitu min 1. Karena ini hanya kutub sederhana, tidak perlu diturunkan. Jadi tinggal langsung, tidak perlu dicari turunan pertamanya dari fungsinya. Langsung saja kita turunkan ke rumusnya ini. Turunan dari FZ 4Z per Z pangkat 3 dikurang 2Z kuadrat dikurang 3Z terhadap DZ itu. Nah, di rumus di PPT juga dijelaskan juga, ini udah rumusnya itu 2pi dikalikan dengan residunya itu min 1. Kita operasikan menjadi min 2pi. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Bagas. Untuk itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.